Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sister Filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia datang lagi ke kantor DPS Pusat, Developer Properti Syariah, salah satu komunitas properti syariah pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Dulu kita pernah kesini, alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama Ustadz Rosyid Aziz, founder dari DPS. Dan kali ini, alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung sama pengurus pusat dari komunitas developer properti syariah, yaitu Bapak Aminuddin, sering dipanggil Pak Amin, betul ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya mau berkenan untuk diskusi ngobrol-ngobrol santai di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Mengingat kondisi Indonesia saat ini yang memang kondisi ekonominya sedang menurun secara signifikan, terutama di lembaga-lembaga keuangan, apalagi lembaga keuangan yang ribawi. Secara ribanya udah jelas kenapa mereka bisa terdampak sangat signifikan. Dan ternyata hal tersebut berdampak juga pada masyarakat yang ingin memiliki rumah atau hunian di manapun, ya, yang akhirnya menjadi banyak yang ditolak ataupun ditunda sementara. Tapi entah sampai kapan penundaan tersebut. Dan yang ditolak pun ternyata juga sudah banyak. Yaitulah dia karena memang faktor ekonomi di Indonesia yang sedang menurun saat ini. Ya, kita doakan sama-sama semoga Indonesia bisa bangkit kembali Pak ya perekonomiannya. Nah itu dia, hal tersebut sangat berdampak pada masyarakat yang ingin memiliki hunian, yang ingin memiliki rumah akhirnya tertunda bahkan tidak jadi. Dan kabar gembira bagi brother sister Filah sekalian bahwa hal tersebut tidak berdampak pada kami, alhamdulillah, pada properti syariah. Karena memang properti syariah alhamdulillah terus berjalan bahkan terus berlari, dan makin banyak konsumen yang hijrah ke properti syariah karena memang kami tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada yang membuat kita tidak bisa menerima konsumen-konsumen tersebut. Nah, di hadapan saya sekarang sudah ada Bapak Amin, salah satu pengurus pusat DPS, Developer Properti Syariah. Kita ingin ngobrol-ngobrol nih sama Pak Amin tentang apa aja sih Pak kira-kira yang di kacamata developer ya, para developer biar bisa diterima oleh developer, bisa menjadi nasabah, bisa menjadi konsumen dari properti syariah tersebut. Nanti boleh dijelaskan Pak ya, karena kan ya insya Allah bisa jadi solusi Pak ya, karena mungkin mereka ditolak oleh perbankan, lembaga keuangan ribawi tersebut gara-gara memang faktor ekonomi kita saat ini sedang tidak memungkinkan. Nah, apakah begitu juga Pak untuk di properti syariah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan coba jelaskan sedikit trik untuk konsumen, bagaimana supaya kreditnya itu di-ACC oleh developer. Nah, kami membacanya dari sisi developernya ya, karena saya juga ada di bagian bahasanya verifikasi konsumen. Artinya kriteria apa gitu ya? Ada kriteria, tidak semua kriteria konsumen itu juga kita ACC. Jadi ada beberapa faktor ya. Kalau pertama itu faktor psikologis lah ya, faktor akhlak sebenarnya yang kita nilai, karena kita akan berhubungan hutang piutang itu selama 10 tahun. Jadi yang kita nilai paling utama, yang nilainya kita ada bentuk misalkan nilai 1 sampai 10, minimal 8, 9 itu nilainya adalah karakter. Karakter seorang konsumen itu seperti apa kita harus tahu, dan sebenarnya kita ada ilmunya juga untuk membaca itu. Artinya gitu. Jadi ada ilmu untuk membaca karakter calon seorang konsumen, itu pertama ya. Dari karakter, kalau bahasa kita mungkin ya lebih ke akhlak lah ya, karena memang panjang sekali hubungannya 10 tahun dan tidak semua developer ini berani mengambil resiko tersebut. Artinya
ada risiko gagal bayar, ada risiko macet, dan itu salah satu yang memang risiko yang harus kami ambil. Tapi kami memberanikan diri bukan hanya dari sisi bisnisnya aja, karena kami juga berprinsip bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar untung dan rugi, tapi ada surga neraka. Bagaimana kita juga kami menjadi solusi masyarakat bahwa kami bisa menyediakan hunian KPR yang terbebas dari riba KPR, gitu, dari bahaya riba KPR, ya, terutama di perbankan. Nah, cenderung masyarakat sekarang sebenarnya pilih ke sana, tapi ya pesan juga buat konsumen, artinya harus juga pandai-pandai memilih developer yang minimal track recordnya atau tergabung di komunitas, misalnya DPS gitu loh, track recordnya pernah bikin project di mana, dan itu juga salah satu untuk penilaian juga bagaimana sisi legalnya, ya, perizinannya gitu. Nah itu konsumen juga sekarang sebenarnya udah mulai kritis ya, karena ada beberapa kejadian, tapi ya alhamdulillah akhirnya kami juga terus berbenah, artinya bagus. Itu pertama itu sebenarnya dari kalau kacamata kami sebagai developer adalah pertama sisi karakter yang tadi saya sebutkan, kalau nilai 1 sampai 10 mungkin antara paling kecil 7. Nah, 7, 8, 9, kalau 10 nggak ada yang sempurna, tapi paling nggak ada pembanding itu. Jadi pertama itu karakter. Kalau dalam kacamata kami sebenarnya dalam penilaian itu ukurannya ada 5C. Gitu ya. 5C? Ya, 5C. C yang pertama itu tadi karakter. Ya. Nah, karakter yang kita nilai. C yang kedua adalah kapital. Atau kapital itu bahasa kita ya modal harta yang dimiliki lah. Gitu. Jadi bahasanya nanti orang ini untuk kekuatan DP itu berapa gitu kan, atau kalau punya saving tabungan. Nah ini penting buat seorang developer juga penting, karena ada beberapa teman-teman yang menerapkan DP 0% justru jadi bumerang. Karena apa? Karakter konsumen yang DP-nya 0% ini kita sudah punya penilaian bahwa mereka tidak terbiasa menabung. Artinya itu minim-minim DP 10%, artinya orang itu biasa dalam tiap bulannya setiap ada penghasilan itu ada saving. Artinya orang ini terbiasa dengan menabung atau menyisihkan hasilnya. Nah, itu penting, ini juga buat kacamata developer penting, buat si konsumen itu juga penting. Gitu. Berarti ternyata kapital tuh kita bisa melihat kembali lagi ke karakter awal tadi. Kalau misalkan secara kapital dia memenuhi, dia punya DP ya minimal ya. Berarti itu secara karakter kelihatan nih orang bisa komitmen menabung gitu. Betul, itu kita juga salah satu penilaiannya dari situ gitu loh. Karena ada beberapa kasus ya, nggak semua ya, tapi kebanyakan justru yang kita kasih promo DP 0% itu justru yang agak bermasalah nanti di cicilan berikutnya. Dan malah jadi gagal bayar si konsumennya ya. Nah, itu salah satu pentingnya penilaian dari situ ya. Berarti gini ya Pak ya, makanya Brother Sister Villa juga mungkin sering melihat atau bertanya, kok properti syariah DP-nya tinggi-tinggi sekali gitu ya. Betul. Kok properti syariah kenapa jarang sekali atau bahkan nggak ada yang berani memberikan DP 0% gitu ya. Betul. Ya karena memang kita tanpa pembiayaan dari perbankan ya. Betul, memang benar-benar kita ini murni jual beli antara developer dengan konsumennya. Dan maka dari itu kalau misalkan kita berikan DP 0%, malah rata-rata terjadi gagal bayar dari si konsumen kepada developer. Betul. Dan itu malah jadi zolim ya Pak ya. Iya. Dari konsumen malah zolim ke developernya. Itulah dia kenapa properti syariah punya syarat DP minimal 30% rata-rata ya. Sebenarnya nggak saklek amat 30%. Kalau artinya semakin tinggi itu DP jaring konsumen, artinya konsumen itu semakin punya saving tabungan. Artinya semakin aman juga buat developer. Ya. Jadi 30% itu biasanya bisa dicicil ya? Ya, kita juga sebenarnya ada beberapa catatan 30%, ada yang dicicil sampai 24 kali, ada yang 12 kali, ada yang 6 kali, bahkan ada yang skema yang bayar 10% dipecah 3, jadi 3 kali bertahap pembayarannya. Itu skemanya kita ya bahasanya suka-suka lah, nanti keamanan atau kekuatan tadi ya kapitalnya seperti apa. Gitu. Misalkan, saya sebenarnya bulan depan ada tagihan masuk nilainya sekian, nah biar transaksinya lebih cepat, sekarang saya baru ada 10, 20%-nya nanti 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya, kan nggak masalah gitu. Dan itu bisa didiskusikan, artinya win-win solution juga buat masyarakat sebenarnya gitu. Jadi ya memang saling bahu-membahu, nggak bisa hanya menyandarkan hanya ke developer properti syariah harus murah gitu kan. Ya.
Nggak juga harus begitu. Artinya dalam bisnisnya juga kita kan punya hitung-hitungan. Iya, menarik tuh tadi. Ternyata jangan mentang-mentang properti syariah, tapi kesannya tuh harus murah gitu Pak ya. Iya. Karena sebenarnya secara bisnis propertinya, harga tanah, Betul. harga semen, harga bata, semua itu harganya sama gitu ya. Jadi bukan berarti seringkali kami temukan, kami dengar dari beberapa konsumen yang menyatakan bahwa ini kan properti syariah gitu ya, harusnya lebih murah dong, harusnya bisa lebih kecil gitu ya. Loh ternyata kan bahan yang kita gunakan untuk membangun rumah tersebut ya bahan yang sama gitu ya. Betul. Nah itu dia tadi udah ada 2C, kan tadi ada 5C Pak ya. Betul. Yang pertama adalah karakter, yang paling utamanya. Yang kedua adalah kapital. Kapital tadi tentang seberapa kemampuan konsumen dalam Modal harta yang modal dia harta punya. yang dia miliki ya. Oke. C yang ketiga Pak. Nah, kalau yang C yang ketiga ini adalah kapasitas. Jadi kapasitas atau kemampuan mengangsur. Jangan sampai misal total penghasilan saya 10 juta, terus saya pengen rumah yang angsurannya 9 juta, artinya kan nggak aman gitu. Artinya minim-minim kalau di properti syariah itu kita menilainya dua kali dari take home pay ya. Mungkin dari gaji, contoh gaji 10 juta, kita mengangsur yang cicilan 5 juta masih bisa berani kita cover. Maksimal 5 juta. Tapi ada beberapa kasus juga saya menilai memang balik lagi ke karakter. Jadi ada beberapa konsumen yang saya nilai kalau menurut hitung-hitungan gajinya, tapi ini nggak saya saranin ya buat teman-teman developer mungkin gitu ya. Tapi ada orang misalkan gajinya 10 juta, gitu. Gaji resi aslinya tuh 10 juta. Nah, tapi begitu nyicil di angka 8 juta, saya bilang Pak, Bapak kebutuhan per bulannya cukup 2 juta. Oh enggak Pak Amin, misalkan saya tuh karena beliau guru, jadi saya tuh ngisi pulang ke rumah ya, ngisi les privat misalkan dari jam 5 sampai jam 6. Ada penghasilan tambahan. Iya, habis maghrib saya istirahat. Nah, habis isya jam 8 mungkin sampai jam 9 saya ngisi privat lagi, misalkan kursus matematika. Nah, artinya dia sendiri akhirnya jadi punya ide untuk bagaimana menghasilkan tidak gaji aslinya untuk cicilan, tapi dia mencari penghasilan tambahan sendiri gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang masih lancar, aman. Alhamdulillah. Ya, jadi artinya balik lagi apapun entah kapital entah kapasitas, tapi balik lagi ke karakter si calon konsumen tersebut. Nah, bagi para calon pembeli ini ya paling nggak menampakkan hal itu sama developer. Artinya bukan hanya semata-mata developer menilai mungkin dari sisi, saya juga sering menolak Pak, artinya orang yang kapitalnya bagus tapi karakternya jelek. Betul. Gitu. Jadi karena justru ini akan jadi bumerang juga buat kami sebagai developer. Karena kan ya memang nggak ada tuntutan apa-apa buat kami. Nah, kalau karakternya ini sudah nilainya 8-9, insya Allah kayak kapital ini bisa jadi bahan pertimbangan berikutnya. Yang paling utama balik lagi ke karakter ya. Karena mungkin seperti ini, banyak orang yang memiliki kapital atau capacity lebih gitu ya. Dia punya duit banyak, bahkan mungkin bisa beli cash, tapi karakternya orangnya sombong gitu ya. Itu bisa jadi bumerang bukan hanya ke developer, tapi nanti ke tetangga-tetangga sekitar ya Pak ya. Yeah. Masa sih di lingkungan yang islami tapi ada orang yang mungkin sombong, arogan gitu ya. Jadi itu tidak bisa kita terima juga ya di properti syariah ya. Karena insya Allah kita di properti syariah walaupun rumah-rumahnya bagus-bagus, tapi tetap kita mengutamakan lingkungan yang islami ya. Artinya karakter-karakter yang kita pilih benar-benar insya Allah berdasarkan pilihan mendapatkan tetangga-tetangga pilihan juga. Itu dia tadi udah ada dari 5C udah ada 3C nih ya. Karakter, kapital, dan capacity gitu deh, kapasitasnya. Yang keempat Pak. Ini kita habiskan semua. Iya, boleh dong. Jadi biar berdasarkan terpilah nih semakin paham. Oh, jadi ini tuh. Dan karakter tuh justru diutamakan kejujuran Pak ya. Betul. Karena kita menilai kan kalau di di properti syariah ini semuanya berbasis kejujuran. Ya. Keterbukaan, penghasilan, beda dengan KPR konvensional ya, bahkan penghasilan kurang pun dinaik-naikkan. Yeah. Gitu kan. Kalau di kita enggak, justru nanti ini yang akan jadi bumerang gitu loh. Kenapa
di KPR konvensional banyak kredit macet, yaitu salah satu parameternya kadang gaji dinaik-naikin gitu loh. Jadi di otak-atik ya. Iya, jadi secara kapasitas atau kapasitinya belum mampu, tapi orang dipaksa gitu loh. Akhirnya kadang-kadang menjadi bumerang si pemilik rumahnya. Justru kalau di kami itu kalau memang belum mampu ya banyak ikhtiar, coba mampukan lagi gitu. Kalau baik bekerja bersabar, coba terus nanti nunggu produk yang misalkan harganya lebih low, lebih terjangkau, lebih terjangkau dengan kekuatan kapitalnya ini. Nah, kalau saya yang keempat ini kolateral, jaminan. Nah, biasanya kan kalau di properti pada umumnya yang dijadikan jaminan adalah legalitas rumah yang dikreditkan. Nah, di situ yang menyebutkan akadnya jadi batil. Jadi ada satu hadis yang bahwa jual beli itu tidak boleh dihalangi. Nah, salah satunya adalah dengan jaminan ini. Ya. Bagaimana kalau si konsumen ini tidak punya jaminan gitu kan? Kalau kami biasanya minta jaminan lain yang sepadan. Contoh, saya beli rumah di daerah Depok, tapi saya punya jaminan rumah di Bogor. Itu boleh. Harusnya yang dijaminkan memang rumah yang di Bogor. Berarti bukan rumah yang sedang ditransaksikan ya? Bukan rumah yang sedang diperjualbelikan atau ditransaksikan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolateral atau jaminan. Bagaimana kalau orang itu nggak punya juga? Apa solusi dari developer? Nah, kalau dalam Islam itu ada namanya zoman. Zoman itu penjamin. Ya, contoh misalkan Kang Andi ngambil rumah terus nggak punya kolateral. Nah, bisa jadi developernya misalkan saya kenal, udah jaminannya Kang Andi adalah saya. Tapi kan nggak semua orang mau nih. Padahal dalam Islam itu justru itu yang harus ada. Misalkan penjaminnya siapa? Ya biasanya orang-orang terdekat. Orang-orang di sekitarnya. Iya, misalkan masih saudara atau ahli warisnya bisa jadi. Kan jangan sampai ahli waris ini hanya pengen mewarisi hartanya tapi tidak mau mewarisi hutangnya. Nah, walaupun dalam tanda petik nanti developer punya hitung-hitungan sendiri, misal contoh si pembeli meninggal dunia atau apa, nanti ini kan kasusnya belum inilah, nanti kasus per kasus bisa dilihat seperti apa gitu kan. Nggak mungkin juga terus developer ini yang terjadi di komunitas kami ya, misalkan yang berakad kredit terus meninggal tiba-tiba disita, kan nggak begitu juga gitu. Artinya pun ada proses gitu kan. Tetap tanpa sita itu tetap ada, artinya tidak benar-benar tanpa sita, tidak akan disita. Jadi memang benar-benar kekeluargaan seperti yang diceritakan Pak Amin tadi. Kalau misalkan ternyata si konsumennya meninggal dunia, ada penjamin yang nantinya bisa dikomunikasikan. Betul. Gitu Pak ya. Lebih tepatnya untuk kita ajak komunikasi. Nanti langkah berikutnya mau seperti apa, mau lanjut cicilan atau mau dijual atau apa. Nah, ini nanti untuk diskusi biasanya, untuk diskusi, dan itu prosesnya biasanya panjang gitu loh, bisa di atas 6 bulan. Artinya itu salah satu untuk penilaian dari sisi kolateral jaminan. Artinya bisa aja kalau developernya jaminannya hanya berdasarkan doman atau ada seorang penjamin, kalau kita percaya ya nggak masalah juga. Artinya balik lagi ke sisi developernya pun menilai siapa yang menjamin gitu. Karena jual beli itu dasarnya adalah saling percaya dulu. Betul. Kalau salah satunya udah nggak percaya, lebih baik jangan melakukan transaksi jual beli. Betul. Gitu ya. Betul. Ya, itu dia. Baik dari developernya sendiri terhadap konsumennya ataupun konsumen percaya terhadap developernya gitu Pak ya. Betul. Nah itu dia. Alhamdulillah sudah ada 4C nih. Perlu dibuka C yang kelima? Butuh pastinya. Biar Brother Sister Villa juga semakin mudah untuk mendapatkan hunian yang sesuai dengan syariah. Tapi ingat, yang paling utama adalah karakter. Ya. Semakin terbuka kita terhadap developer, insya Allah developer juga semakin senang untuk bisa menerima Brother Sister Villa menjadi konsumennya dari properti syariah yang dimaksud. Itu dia. Silakan Pak, C yang kelima. Ya. Balik lagi sebelum sampai C5, C yang pertama ini karakter ini kami sering menemukan. Jadi begitu orang itu terbuka, akhirnya ketemulah solusinya gitu loh. Jadi ketemulah solusinya, misalkan jadi kami malah sedikit menjadi kayak konsultan keuangannya ya, keuangan rumah tangga. Artinya ada pos-pos mana sih yang memang, misalkan contoh uang jajan anak sekolah per hari 100.000, bisa nggak sih adiknya kita tanya, bisa nggak deh abi umiknya pengen rumah ini, adik membantu dengan apa? Dengan mengurangi kos biaya jajan 50.000 kan dikalikan. Terus misalkan umiknya biasa ke salon tiap minggu,
Saya biasanya tegur abinya, boleh nggak bi uminya ke salonnya 2 minggu sekali. Artinya ada pos-pos yang memang harus sebenarnya, iya sebenarnya kadang orang itu nggak uang yang terbuang kayak percuma gitu loh. Artinya ada sebenarnya pos ini belum urgent gitu loh, belum perlu, pos ini bisa dikurangkan. Kita kadang sampai segitu, artinya misalkan kita tuh masih kurang 1 jutaan, pos mana sih yang bisa kita tekan? Nah itu sehingga bisa dapat 1 jutaan per bulan. Nah gitu, itu sebenarnya bisa. Nah makanya kita sering kalau saat wawancara itu kan kita ada pos mana yang masih bisa dikurangi gitu. Jadi kalau konsumen terbuka sampai ke sana, itu developer malah makin senang. Lebih mudah buat kami untuk menyeleksi bahasanya gitu. Nah, yang terakhir adalah kondisional. Kondisional ini bisa jadi kondisi ekonomi kayak contohnya sekarang lah ya. Orang boleh bilang resesi, tapi kita alhamdulillah kayaknya traffic penjualan malah naik terus. Artinya sebenarnya kondisional ini ya kita juga kondisional ekonomi, kondisi lingkungan, kondisi persyaratan. Banyak yang jadi kami pertimbangan untuk calon konsumen ini untuk kita akses atau enggak. Jadi parameter-parameter di samping 4 tadi kondisional ini yang karakter konsumen tersebut bagaimana, berhubungan dengan misalkan rekan kerja bagaimana, kalau dia seorang bisnismen berhubungan muamalah dengan vendor-vendornya bagaimana, itu pun nanti kita nilai. Jadi sampai ke sana. Jadi bukan hanya kita jual beli begitu aja, tapi memang ada banyak sekali unsur yang memang kita nilai dari sana untuk menyelesaikan bagaimana orang ini bisa kita akses kredit ke kami sebagai ke developer. Mungkin itu. Iya. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ini menarik sekali video kita kali ini karena insya Allah menjawab pertanyaan Brother Sister Villa selama ini, karena memang masih berpikir harusnya karena syariah lebih memudahkan dong. Alhamdulillah 5C ini justru malah sangat memudahkan, karena yang paling penting adalah balik lagi ke yang pertama tadi ya, pertama karakter. Kalau misalkan karakter kita bisa dianggap diterima oleh pihak developer, insya Allah yang selanjutnya hanya sebagai penyeimbang untuk melanjutkan Brother Sister Villa bisa diterima atau tidak. Jadi yang paling pentingnya memang karakter. Alhamdulillah ketika memang kita sudah yakin dan ingin memiliki properti syariah, pastikan pilih properti syariah yang real project, real syariah, yang benar-benar amanah. Karena kalau misalkan Brother Sister Villa-nya bisa amanah terhadap developer, insya Allah developernya sendiri pun juga bisa amanah terhadap konsumen-konsumen yang betul gitu Pak ya. Betul. Karena seringkali kami sampaikan kita tidak berdosa jika kita tidak memiliki rumah, betul Pak ya. Makanya jangan malah dipaksakan, apalagi sampai ngedit-ngedit data kita yang sebenarnya, itu malah bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Makanya kita tidak berdosa, tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan ditanyakan di akhirat nanti punya rumah atau tidak. Tapi kita akan berdosa besar jika kita punya rumah dengan cara yang riba. Sekian dari kami, terima kasih banyak Pak Amin telah menyaksikan. Apabila Brother Sister Villa menyukai video ini, silahkan klik like-nya dan di-share juga ke orang-orang yang memang sedang mencari hunian yang sesuai syariah, agar mereka bisa mengetahui, oh gini toh caranya untuk bisa diterima di properti-properti syariah. Terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.